Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekaligus menginfokan dulu ya, Pak Charles nggak bisa ikut join karena lagi 26. Oke, kita doain aja yang terbaik biar segera lekas sembuh dan lekas beraktivitas kembali. Hari ini kita tentang redox ya. Saya share screen. Udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Percobaan kelima yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Tujuannya dari percobaan ini untuk mengetahui beberapa reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk dasar teorinya sendiri, reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang di dalamnya terdapat serah terima elektron antar zat. Reaksi redoks mencakup reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Nah, reaksi reduksi sendiri adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Contohnya CO2 plus 2 elektron dia jadi Cu. Lalu sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Jadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, dalam reaksi reduksi, dalam reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara simultan, maka reaksi di atas menjadi Cu2 plus Zn menjadi Cu dan Zn2 Jadi si Zn-nya sendiri dia mengalami oksidasi. Jadi dia penangkapan elektron. Ya, jadi kan jadi reaksi reduksi dia penurunan bilangan oksidasi dengan penangkapan elektron. Jadi si Cu-nya dia mengalami reduksi atau pelepasan penangkapan elektron, dan si Zn-nya dia mengalami reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Jadi di sini adalah Cu2 ditambah Zn menghasilkan Cu plus Zn2 atau reaksi kita lihat contoh lain dari Fe plus CuSO4. Jadi ini ZFE ditambah cairan CuSO4 menghasilkan FeSO4 dan Cu. Nah, jadi Fe sendiri dia mengalami reaksi oksidasi atau pelepasan bilangan elektron. Ya, jadi dia mengalami reaksi oksidasi atau dia peningkatan bilangan elektron dengan pelepasan elektron. Peningkatan bilangan oksidasi dengan pelepasan elektron, dan si CuSO4 sendiri dia mengalami reduksi, yaitu dia mengalami penurunan bilangan oksidasi dengan pelepasan dengan penangkapan elektron. Ya. Oke, konsep reaksi oksidasi dan reduksi mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu urutan perkembangan konsep oksidasi reduksi yaitu penerimaan dan pelepasan elektron. Jadi si reduksi oksidasi sendiri dia pelepasan elektron, oksidasi sendiri dia penangkapan elektron, oksidasi dia pelepasan elektron. Kemudian reaksi penerimaan dan pelepasan elektron serta perubahan bilangan oksidasi. Jadi dilihat dari pertama adalah berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Tadi kan konsepnya adalah penerimaan dan pelepasan sama penerimaan dan pelepasan oksigen. Nah, saya tambahin aja. Sama reaksi penerimaan dan pelepasan elektron. Nah, berdasarkan konsep dari penerimaan dan pelepasan
oksigen. Menurut konsep ini, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Sedangkan istilah reduktor diberikan untuk zat yang menarik oksigen dari reaksi reduksi atau zat yang mengalami oksidasi. Jadi di sini contohnya Cu, 2CuO, dia menjadi 2Cu plus O2. Atau 2MnO2 menjadi 2MnO dan O2. Untuk reaksi oksidasi sendiri adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Sedangkan oksidator sendiri adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi atau zat yang mengalami reduksi. Contohnya adalah reaksi oksidasi, yaitu 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Atau 2Zn ditambah O2 menjadi 2ZnO. Oke. Lalu yang kedua berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi yang tadi pertama adalah penerimaan dan pelepasan oksigen, yang kedua adalah pengikatan dan pelepasan elektron. Berdasarkan konsep elektron, reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya untuk reaksi reduksi sendiri, dia kan di sini keterangannya adalah dia pengikatan elektron. Jadi di mana Br2 ditambah 2 elektron negatif menjadi 2 Br min. Lalu Mg2 ditambah 2 elektron min menjadi Mg. Oke. Untuk reaksi oksidasi sendiri, Na menjadi Na plus elektron, dan Zn sendiri menjadi Zn2 plus 2 elektron. Jadi dia konsepnya dari reduksi sendiri, dia adalah pengikatan elektron, lalu si oksidasi sendiri adalah dia pelepasan elektron. Nah, berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, suatu reaksi dikatakan mengalami reaksi reduksi apabila dalam reaksinya terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan suatu reaksi disebut reaksi oksidasi jika dalam reaksinya mengalami penambahan bilangan oksidasi. Nah, jadi sini bisa kalian lihat contohnya adalah reaksi reduksi sendiri, dia penurunan bilangan oksidasi. Jadi Zn menjadi Zn2+. Nah, untuk cek contoh reaksi oksidasi, dia penambahan bilangan oksidasi. Jadi 2H+ menjadi H2. Ya. Oke. Lalu reduktor dan oksidator. Nah, untuk reduktor oksidasi sendiri, zat yang teroksidasi atau reduktor atau pereduksi karena elektron yang dilepas dari zat tersebut menyebabkan zat lain atau pasangannya menangkap elektron tersebut dan menjadi tereduksi. Jadi reduktor sendiri adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Oke. Nah, untuk zat yang tereduksi disebut dengan oksidator atau pengoksidasi. Ya, jadi karena kecenderungan zat ini untuk menangkap elektron menyebabkan zat lain atau pasangannya melepas elektron yang diinginkan zat ini, dan zat yang melepas elektron tersebut menjadi teroksidasi. Jadi oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Nah, ini contohnya tadi yang saya tarik ke atas juga dari proses reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, di sini Fe plus CuSO4 menjadi FeSO4 dan Cu menjadi Cu. Jadi prosesnya adalah reaksi oksidasi itu Fe menjadi FeSO4. Lalu reaksi reduksi adalah CuSO4 menjadi Cu. Oke, kalau dari konsep reduktor dan oksidator sendiri, kalau kalian lihat yang mana yang sebagai reduktor, yang mana yang sebagai oksidator. Kita konsepnya dengan penerapan dari sini aja. Kalau dia sebagai reduktor adalah
zat yang menyebabkan zat lain tereduksi, atau dari oksidator sendiri atau pengoksidasi, atau zat oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Oke, coba. Kalau dari reaksi ini, yang mana yang mengalami? Ini ada nih di sini, tinggal baca. Nggak dibaca nih. Jadi Fe mengalami oksidasi, ya, karena dia menyebabkan zat CuSO4 tereduksi, gitu ya, atau disebut dengan reduktor. Jadi konsep di sini adalah kalau zat pengoksidasi adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi atau disebut dengan reduktor atau zat pengoksidasi. Sedangkan CuSO4 mengalami reduksi, maka CuSO4 disebut dengan oksidator. Karena apa? Karena dia menyebabkan zat lain teroksidasi. Jadi si CuSO4 ini menyebabkan Fe menjadi teroksidasi menjadi FeSO4. Tuh. Oke, saya pesan dulu. Nah, jadi di sini Fe itu sendiri dia mengalami oksidasi, tapi dia sebut sebagai reduktor karena dia menyebabkan CuSO4 mengalami reduksi. Sedangkan si CuSO4 sendiri adalah dia sebagai oksidator karena dia menyebabkan si Fe mengalami oksidasi. Tuh. Nah, ini skema reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, saya tuliskan lagi ya. Nah, ini reaksi redoks. Jadi oksidasi sendiri dia indikatornya adalah zat teroksidasi disebut dengan reduktor. Sebentar ya, di luar ada tamu kayaknya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini dia reaksi redoks, yaitu terdiri ada reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, untuk zatnya sendiri dia disebut sebagai oksidator, sebagai reduktor karena dia menyebabkan zat lain tereduksi. Kalau reduksi sendiri dia sebutnya sebagai oksidator karena dia menyebabkan zat lain teroksidasi. Nah, cirinya sendiri dari reaksi oksidasi dia menangkap O2 lalu melepaskan elektron terlihat di sisi kanan dan bilangan oksidasinya bertambah. Oke. Nah, untuk si reduksi sendiri dia kebalikannya, dia melepas CO2, dia menangkapkan elektron lalu bilangan oksidasinya tapi bertambah juga. Nah, ini oksidasi lepas elektron, reduksi terima elektron. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini Fe itu bilangan oksidasinya berapa? Ada yang bisa?
Jadi kan kalau kita lihat konsep di sini, dia melepas elektron, si oksidasi sendiri melepaskan elektron, tapi dia biloxnya bertambah. Nah, kalau si reduksi sendiri, dia menangkap elektron, tapi biloxnya juga bertambah nih. Coba, dari konsep ini, ada yang bisa? Silahkan dicoba, nggak apa-apa. Jadi si Fs sendiri, dia tadinya berapa bilangan oksidasinya? Gitu. Begitupun dengan si Cu. Nah, saya mau coba, Pak. Boleh. Ini aja ya, annotate-nya teks aja ya, Sel, biar jelas. Disebutin aja kok. Di annotate aja, maksudnya gini, kamu kan ini pakai proyeksi ini nih, kamu tanda pak, kamu di bawah aja ketik, kamu sebelah sini nih, kamu ketik, F itu tadinya jadi biloxnya berapa, jadi berapa, gitu. Karena kan posisinya di sini nih, sel, kalau kita lihat dia keterangannya adalah si oksidasi sendiri dia menangkap O2 melepaskan elektron. Nah, kita lihat di sini, dia kan oksidasi ya si Fe sendiri, dia si oksidasi dia dia melepas elektron, tapi biloxnya bertambah juga karena dia dapat dari si cowok sendiri gitu. Coba, Mesel. Disebutin dulu deh, Pak ya. Takut salah, Pak. Jadi si Boleh, Fe boleh. ini sebentar. Naikin sedikit ya, Pak. Ada yang sedikit. Jadi si Fe Atau ini mau digedein lagi? Gini, cukup. cukup, Pak. Si Fe ini kan awalnya itu biloxnya itu 0 karena dia unsur. Unsur itu tidak memiliki muatan. Ya, Kemudian dia mengalami reaksi dengan CuSO4 sehingga menjadi FeSO4 di mana muatannya menjadi 2 positif. Sehingga dia mengalami kenaikan bilox. bilox. Karena dia Jadi biloxnya 2, terus dia juga menangkap elektron gitu. Apa gimana? dia menangkap oksigen Oksigen, oke. sehingga dia mengalami reaksi oksidasi. Jadi cocok antara menangkap oksigen dan juga mengalami kenaikan bilox. Oke. Coba Kemudian yang di reaksinya. gimana Kan Pak? kalau jadi gini, kan si Fs sendiri kan dia menjadi Fs4 ya, sel. Nah, kalau kamu bedah sendiri, si Fs4 dia terdiri atas apa, sel? Jadi kita bisa tahu nih, oh si Fe nih dia biloxnya nambah karena Fe itu dia Fs4 itu sebenarnya uraian dari Fe2 plus S4 2 min. Iya nggak sih, Pel? Gitu kan? Oh iya Pak. Ya. Jadi itu yang menyebabkan jadi dia biloxnya nambah. Karena apa? Karena dia bereaksi teroksidasi, dia mengalami reaksi oksidasi atau terreduksi, jadi dia menangkap elektron, jadi dia Fe2 plus, Fe menjadi Fe2 plus SO4 domin, karena dia uraian dari FSO4, gitu kan, Sel? Iya Pak, betul. Oke, Oh itu yang coba saya tulis berarti reaksinya ya Pak? iya, itu yang saya maksud. Jadi kita tahu nih yang mana yang mengalami penamaan bilox, karena kalau dari keterangannya sendiri pun di sini kan ada 2 keterangan nih ya, dua-duanya menambah bilox gitu. Tapi konsepnya dari mana? Apakah dari misalnya di sini kan CuSO4 dia kan emang biloxnya 2 ya, tapi kalau kita ngelihat unsurnya sendiri dia muatannya 2 elektronnya gitu aja. Ya, tapi 2 juga elektronnya. 2 plus Cu kan sebenarnya Cu2 plus harusnya kan, tapi dia terurai atau dia teroksidasi atau dia mengalami reduksi kan gitu kan konsepnya. Coba, Sel. Ini saya nulis 2 plusnya nggak bisa Pak, karena kan dia ada pangkat. Ya udah kamu tulis sisi aja nggak apa-apa kayak gitu. Dia nggak boleh di enter ya Pak, langsung kayak. Kalau ke enter dia langsung baru lagi.
Koma spasi aja, Sel. Kan kita ngomongnya perbagian dulu nih antara FM jadi apa, tapi Ya, ya. diurai di FeSO4-nya itu karena dia biloxnya nambah gitu kan misalnya. Jadi kan ketahuan nih tadinya dia berapa menjadi berapa, itu hasil uraian tadi Fe2+ plus SO4 2 min. Itu karena kan SO4 ini kan dia elektronnya 2 minus ya. Dengan elektronnya. Jadi dengan adanya Fe sendiri dia jadi FeSO4. Saya nulisnya Fe2 min ditambah SO4 Fe2 Fe2 plus. plus SO4 2 min. Ya. Iya. Jadi kan di situ keterangannya kelihatan kalau si Fe-nya itu dia biloxnya nambah, tadinya 0 menjadi 2 plus. Walaupun sebenarnya kalau reaksi ditulis kan FeSO4 itu kan karena ada si SO4 2 min, jadi dia sama-sama FeSO, tulisannya FeSO4 karena dua-duanya ke 2 plus dengan 2 min. CU-nya ketinggalan. Nah, CU-nya sekarang, ini kan kita ngomongin Fe-nya dulu, Sel. Iya, ya. Fe-nya dulu. Nah, sekarang CU-nya nih. CU-nya kan mengalami reduksi. Ya kan, dia penurunan bilangan oksidasi. Nah, terus dia juga apa namanya? CU2 plus. Ya, CU ini kan dia uraian dari CU2 plus SO4 2 min juga kan. Dan ini di biloxnya 2 menjadi 0. Coba. CU2 plus tambah SO4 2 min menjadi CU ditambah SO4 gitu, Pak. Iya. Jadi gini, itu kan CuSO4-nya kan tadi CU jadi gini sel. Konsepnya sebenarnya hampir sama kayak ini, proses peruraian dari ini nih, yang ini. Ya kan? Sebenarnya kan dia CuO, ya kan? Jadi tapi dia bentuknya apa larutan atau bentuknya udah jadi atau CuSO4. Jadi dia terurai. Jadi posisinya adalah si CuSO4 ini adalah hasil kan tadinya kan dia awalnya kan si CuSO4 nih dia terreduksi atau dia mengalami dia sebagai oksidatornya gitu. Jadi biar kita tahu nih oh dia muatannya tadinya 2 plus yang tadi sel kayak ini sel sama kayak peruraian FeSO4 jadi dia sebenarnya tadinya Fe muatannya 0 menjadi 2. Kalau yang saya tulis ini CU-nya awalnya kan 2 plus ya, Pak. Terus Ya, dia jadi mengalami penguraian menjadi ya, CU yang muatannya 0 karena dia 0 karena unsur. dia unsur ya. Kayak Pak itu aja, Pak. Ya. Oke, nah dari konsep ini ada pertanyaan nggak? Sebenarnya simpelnya sih gini ya. Jadi kita lihat dulu nih, yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Nah dari situ udah kelihatan, pokoknya yang oksidasi dia muatannya bertambah atau bilangan oksidasinya, bilangan oksidasinya bertambah gitu. Jadi yang tadinya muatannya biloxnya 0, muatan elektron ya. Jadi dia kan posisinya nih si Fe ini dia mengalami oksidasi. Tapi dia menangkap elektron dari CuSO4 yang terurai menjadi Cu. Jadi konsepnya seperti itu aja. Jadi yang mana tentuin dulu nih yang mana yang sebagai yang mana yang mengalami reaksi oksidasi, yang mana yang mengalami reaksi reduksi.
Kalau kita ngomongin dia reaksi oksidasi, berarti dia sebagai reduktornya. Kalau reduktor sendiri dia mengalami melepas elektron atau menangkap O2. Kalau dia sebagai reduktor atau dia mengalami, jadi kan posisinya kalau dia mengalami oksidasi dia sebagai zat reduktor kan. Jadi kita balik-balik aja. Jadi kalau konsepnya adalah si yang mana ke dalam suatu reaksi kamu pilih dulu, kamu tentuin dulu, kamu pastiin dulu yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana mengalami reduksi. Nah, jadi dari situ kita tinggal ikutin konsep dari reaksi oksidasi aja sama reaksi reduksi. Jadi kalau reaksi reduksi sendiri dia mengalami pelepasan elektron tapi penurunan bilangan oksidasi. Jadi dia disebut sebagai oksidator karena dia mengoksidasi si Fe. Si CuSO4 ini mengoksidasi si Fe. Begitupun dengan Fe. Fe dia mengalami oksidasi atau dia menangkap elektron, dalam artian lain dia sebagai reduktor karena dia mereduksi si CuSO4 kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Karena konsepnya cuma simpelnya itu aja. Maksudnya daripada kalian pusing gitu ya, tinggal dilihat aja. Yang penting kalian paham nih bilangan oksidasi sama muatannya. Ya kan kalau Fe kan dia muatannya 2+ kan sebenarnya. Kalau kita lihat di apa namanya itu yang skala periodik, bukan apa namanya kalau yang unsur-unsur itu namanya apa? Saya lupa. Unsur periodik, Pak. Ya, unsur periodik ya, bukan skala periodik. Jadi unsur periodik itu kelihatan di situ. Jadi kita bisa tahu muatannya dia sebenarnya. Karena memang kalau si Fe sendiri ini kan awalnya dia unsur ya, dia ada muatannya. Tapi kalau udah bereaksi dan dia mengalami oksidasi atau dia menangkap elektron, jadi bilangan oksidasi menambah. Jadi dia Fe, walaupun sebenarnya dia kalau kita dari unsur periodik sendiri dia muatannya 2+ kayak gitu. Oke. Jadi prinsipnya gitu. Dalam suatu reaksi kalian pastiin dulu yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Jadi kalau kita udah hafal prinsipnya, kalau oksidasi dia kan proses penangkapan elektron dari reaksi reduksi yang melepas elektron. Jadi dia sendiri sebagai reduktor karena dia mereduksi si Fe sendiri, dia mereduksi si CuSO4 menjadi SO4 plus Cu. Nah, SO4-nya sendiri dia terikat oleh Fe sendiri. Gitu. Nah, CuSO4 sendiri dia malah mereduksi atau dia sebagai oksidator. Karena apa? Karena dia mengoksidasi si Fe menjadi FeSO4. Jadi prinsipnya di situ aja, konsepnya adalah kalian pastiin dulu yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi, dan kalian juga lihat lagi muatan elektronnya dari masing-masing zat. Jadi pada saat terjadi reaksi redoks, jadi penempatan atau penggabungan antara masing-masing unsur yang terreduksi atau teroksidasi itu nggak bingung, gitu. Oke, gitu ya. Nah ini konsep utamanya. Nah di sini percobaannya adalah, nah, bahannya dia KMNO4 0,1 m, natrium tiosulfat 0,1 m, asam oksalat 0,1 m, FeSO4 dia 0,1 m, dan ada asam sulfat 0,1 m. Nah, proses kerjanya sendiri tabung reaksi yang berisi KMNO4. Jadi kalau kita baca dulu ya, tabung reaksi berisi KMNO4 ditambah asam sulfat NCl sebanyak 1 mili. Oke, nanti cek nih. Cek. Perubahan yang terjadi
Apa? Warna atau bau? Atau gimana? Di perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua, tambah FeSO4. Jadi, maksudnya di sini adalah reaksi nomor 1 tambah FeSO4. Ya, beberapa tetes, lalu amati perubahan yang terjadi. Nah, ulangi perlakuan, lalu tambahan natrium tiosulfat. Jadi, ini saya ringkas aja ya, biar nggak bingung. Reaksi nomor 1 ditambah natrium tiosulfat. Beberapa tetes, lalu amati perubahan yang terjadi. Nah, lalu ulangi perlakuan pertama sama nih. Jadi, di sini reaksi nomor 1 tambah asam sulfat. Ya. Jadi istilahnya tuh yang nomor 4 ini adalah nomor 1 ditambahkan asam sulfat berlebih gitu. Ini asam sulfat encer ya. Encer. Jadi kalau dilihat nih butuh berapa tabung judulnya kalau dari 1 sampai 4. Kita butuh berapa tabung? Satu ya, Pak. 3 ya, Pak? 3. Salah lah. Nih, jadi gini ya. Yang satu kita bikin sendiri. Ini 1 ya. Bentar. Reaksi nomor 1 1 tabung, ya kan? Oke. Reaksi nomor 2 itu kita buat lagi reaksi 1 reaksi 1 tambah FeSO4. Ini tabung kedua, ya kan? Sama, ketiga juga gitu. Jadi judulnya ada 1, 2, 3, 4 tabung. Jadi yang ini kita lihat dulu amati yang terjadi perubahannya apa. Yang ini berarti kan ini yang reaksi 1 tabung, ya kan? Lalu yang kedua itu kita buat lagi reaksi 1 tabung sendiri, beda karena kan yang ini pengamatannya kita simpan. Prosedur kerja nomor 1, oh ini. Prosedur kerja nomor 2, yaudah kita bikin lagi yang nomor 1 kita tambah dengan FeSO4. Yang ketiga juga gitu. Yang nomor 1 kita buat baru lagi tambah natrium tiosulfat. Kita amati. Lalu yang keempat juga sama. Reaksi nomor 1 kita buat lagi, baru kita tambahin asam sulfat encer. Jadi dalam artian yang nomor 4 tadi saya bilang, ini istilah lain adalah proses penambahan berlebih dari asam sulfat encernya. Lalu amati perubahan yang terjadi, kayak gitu. Jadi kita butuhnya 4 tabung. Karena kan kamu nggak bisa dong 1 tabung, reaksi 1 udah kamu amatin gitu, terus kamu pakai buat yang reaksi 2. Terus langsung kamu tambahin reaksi yang nomor 3. Nggak bisa. Nanti perubahannya kamu nggak bisa ngobatin perubahan warnanya. Reaksi 1 tambah FeSO4, reaksi 1 tambah natrium sulfat, tiosulfat, lalu reaksi 1 tambah asam sulfat. Nah itu maksudnya yang 4 asam sulfat encer berlebih ya. Jadi kamu amati masing-masing reaksi itu. Jadi ada 4 tabung.
Oke, paham ya? Jadi yang satu itu nggak bisa kamu gaduh-gaduhin, ditambah dua kamu cek perubahannya apa, langsung kamu tambahin reaksi tiga, kamu cek nggak bisa karena dia udah bereaksi dengan si asam sulfat sama asam sulfat KMNO4 dengan asam sulfat encer, dia udah bereaksi dengan FSO4 tuh. Kecuali misalnya contoh kamu mau tambahin si asam sulfat berlebihnya atau asam sulfat berlebih encer, asam sulfat encer berlebih, atau mau kamu tambahin si FSO4 berlebih, dia warnanya tetap berubah atau totalnya tetap atau berubah gitu. Jadi tidak bisa kamu misalnya satu kamu tambah dua langsung udah kamu amati perubahan warnanya, kamu tambah tiga langsung nggak bisa karena kan kamu nggak tahu nih sebenarnya si KMNO4 sama asam sulfat encer dia tadinya berubah apa menjadi apa tambah natrium tiosulfat, karena masing-masing reaksi ini dia menemukan reaksi atau menemukan warna yang terjadi antara penambahan dari masing-masing reaksi gitu. Jadi nggak bisa kamu gabungin. Jadi kamu tidak bisa tuh namanya jatuhnya untuk mengamati reaksi yang masing-masing terjadi kayak gitu. Oke? Oke. Sekarang ada pertanyaan nggak? Jadi kalau saya sih prinsipnya gini ya. Yang penting kamu pahami ini, and then kamu pilih, kamu ingat nih, kamu pastiin yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana yang mengalami reduksi. Udah tinggal ngikutin aja. Gitu. Simpelnya seperti itu praktisnya kalau saya. Jadi kita bisa tahu nih yang mana yang menangkap elektron dan menjadi biloxnya bertambah. Kayak gitu. Ini harusnya di edit ya. Biloxnya berkurang nih karena dia menjadi nol karena tadinya campuran zat menjadi unsur yang di sini. Yang Cu. Oke. Ada pertanyaan? Harus ditulis reaksinya nggak, Pak? Reaksinya tetap ditulis. Nah, itu nanti akan masuk di sini sel. Ini saya tekin dulu ya. Di lembar percobaan. Nah, itu juga nanti bisa tahu nih, yang mana sih yang mengalami, kamu bisa menentukan yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi, yang mana sebagai oksidator, yang mana sebagai reduktor, yang mana yang menangkap elektron, yang mana yang melepas elektron, yang mana yang bertambah bilangan oksidasinya, yang mana yang bilangan oksidasinya berkurang atau nol. Itu di sini nanti saya. Oke, oke, ini sebenarnya kalau ini yang saya share linknya lebih ke nanti kalian lihat deh. Ini saya share di chatbox, minta tolong ya Sel, satu persatu di play. Oke, saya stop share ya. Terima kasih. Nggak ada suaranya, Sel. Oh, belum di Ya, play ya? suaranya.
Coba di play, Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santi Susi Susanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah diperoleh di sekitar rumah, sehingga percobaan ini bisa menjadi alternatif atau solusi bagi guru-guru kimia yang mengalami kendala dalam hal sarana laboratorium di sekolah, sehingga praktikum kimia tetap bisa dilakukan. Percobaan ini berkaitan dengan materi reaksi redoks atau singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, larutkan PK ke dalam air, lalu aduk rata. Bisa kita lihat ya, larutan KMnO4-nya berwarna ungu. Kemudian, tuangkan larutan PK ke dalam wadah lain dengan jumlah dan konsentrasi yang sama sebagai pembanding. Selanjutnya, siapkan irisan bawang merah. Di dalam bawang merah terdapat kandungan sulfur atau belerang. Bawang merah yang sudah diiris segera mungkin masukkan ke dalam larutan PK dengan jumlah yang sama. Hal ini dikarenakan belerang yang terdapat di dalam bawang merah, ketika bawang merah diiris, sulfur akan bereaksi dengan oksigen membentuk SO2. Kemudian, jika dibiarkan, akan kembali bereaksi dengan oksigen membentuk SO3. Kemudian, tambahkan air aki ke dalam larutan PK di wadah nomor 2. Air aki ini berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Kemudian, kita guncang-guncangkan wadahnya hingga melarut dengan rata. Untuk wadah nomor 1, larutannya dibiarkan tanpa penambahan katalis. Lalu, diamkan kedua larutan beberapa saat. Bisa dilihat hasilnya, ternyata larutan PK pada wadah nomor 2 warnanya berubah dari ungu menjadi putih. Sedangkan larutan PK di wadah nomor 1 warnanya masih cenderung ungu. Hal ini karena larutan PK di wadah nomor 2 ditambahkan katalis sehingga reaksi perubahan warnanya berlangsung lebih cepat. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi redoks antara KMnO4 dengan SO2. Mn pada senyawa KMnO4 berwarna ungu, biloxnya adalah +7. Kemudian Mn biloxnya berubah menjadi +2, dinyatakan dengan perubahan warna larutannya menjadi putih. Artinya Mn mengalami penurunan bilox. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan persamaan reaksi redoks sebagai berikut. Dari persamaan reaksi redoks ini bisa dilihat Mn mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilox dari +7 menjadi +2. Sedangkan sulfur mengalami reaksi oksidasi atau kenaikan bilox dari +4 menjadi +6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Adini. Saya akan memberikan video saya mengamati reaksi redoxon pada cangkang telur. Berikut bahan-bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini adalah telur, cuka, pemutih baju, dan juga wadah. Alat yang aku gunakan namanya adalah glove. Fungsinya sebagai pelindung buat tangan kita saat praktek nanti supaya tidak terkena cairan-cairan yang terlalu berbahaya atau zat yang terlalu asam, supaya tidak merah-merah atau iritasi. Lanjut, supaya lebih gampang, aku sengaja tulisin atau nanda-nandain gelas-gelasnya dengan nama-nama cairan yang bakal kita pakai nanti. Oke, sekarang kita tuangkan masing-masing cairan ke dalam wadah yang udah kita tulis namanya. Kita tuangkan cuka dulu. By the way, ini aku tinggal sisa 1 cukanya, jadi selanjutnya aku bakalan masukin telurnya masing-masing ke dalam wadahnya. Pertama-tama cairan cuka ini hati-hati ya. Ketika telur dimasukkan ke dalam asam cuka, maka yang terjadi adalah telur tersebut akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti tampak pada video. Karena pada kulit telur yang direndam dengan asam cuka akan mengakibatkan kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka, membentuk garam kalsium. Karbonat akan larut sehingga protein menjadi sangat elastis. Asam cuka juga akan membuat reaksi dengan cara melunakkan bagian cangkang telur. Cuka juga dikategorikan ke dalam zat asam yang memiliki kemampuan untuk merusak zat kalsium pada telur. Bisa dilihat dari tampak video saat saya sedang menuang. Sangat mudah sekali untuk melunakkan atau menghancurkan cangkang telur yang sudah kita larutkan dengan asam cuka. Dia juga mudah hancur. Dia dalamnya
Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada di sini ada airline layer berisi 40 airline layer berisi cairan tak berwarna. Kemudian ini juga di sini ada dikasihnya cairan tak berwarna. Lalu ada tabung reaksi, kemudian ada pembakar spiritus. Lalu di sini ada PK atau KMN04. Kemudian ada penjepit tabung, stik es krim dan karet. Kita larutkan serbuk PK atau KMN04 ke dalam wadah yang pertama. Lihat ya. Ini bisa dilihat warna larutannya adalah ungu. Jadi KMN04 bilangan Mn pada senyawa KMN04 adalah +7. Warna Mn pada bilog +7 adalah berwarna ungu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membakar serbuk KMN04-nya. Tujuan KMN04-nya dibakar adalah untuk menguraikan oksigen yang ada pada KMN04, sehingga nanti dia akan mengalami reduksi menjadi K2MnO4. Bagaimana kita tahu bahwa di sini sudah oksigennya sudah hilang atau belum? Kita cek dulu keberadaan oksigennya dengan cara membakar ini stik es krim, bakar sampai mengeluarkan bara api. Baranya kita cek. Oke, ya. Ternyata baranya menyala. Ini membuktikan di dalam sini KMN04-nya masih mengandung oksigen. Kita bakar lagi sampai oksigennya terurai. Oke, ternyata bara apinya sudah mati ya, tidak nyala. Bara apinya mati, artinya oksigennya sudah terurai. Kita matikan. Kemudian hasil pembakaran dari KMN04 kita akan masukkan ke dalam cairan yang kedua. Perhatikan, ternyata warnanya berubah, tadinya ungu menjadi hijau, ya. Kita tambah sedikit lagi. Warna larutannya berubah menjadi hijau. Ini artinya Mn-nya mengalami reduksi atau penurunan bilox menjadi +6. Bilox Mn pada +6 berwarna hijau seperti ini. Selanjutnya, yang tadi ini KMN04 yang sudah dibakar, kita masukkan lagi ke cairan di wadah yang ketiga. Warnanya berubah lagi. Ya, cantik sekali ya. Warnanya tidak seungu yang pertama, karena di sini sebenarnya itu masih ada campuran antara bilox +4 dengan bilox +7. Jadi ini bercampur, ya, gitu. Nah, kemudian kita masukkan PK-nya atau KMN04 yang tadi dalam larutan ini.
warnanya berwarna ungu. Kita tambahkan suatu cairan tak berwarna dalam wadah reaktor layer yang keempat. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Apakah warnanya akan kembali berubah? See the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Larutan yang tadinya ungu berubah menjadi tak berwarna ya, atau putih jernih. Nah, di sini Mn kembali mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi menjadi +2. Dari percobaan ini sangat menarik sekali ya. Ternyata dari satu zat ini KMNO4 dia bisa mengalami perubahan warna yang sangat cantik dari yang berwarna ungu hingga berwarna putih atau tak berwarna. Yang ungu ini bilox Mn-nya adalah +7, KMNO4. Yang ini Mn biloxnya +6, K2 MnO4. Kemudian ini campuran +7 dengan +4. Dan yang terakhir Mn mengalami reduksi penurunan bilox menjadi +6. Baik, sekian untuk percobaan kali ini. Mudah-mudahan kalian membawa semangat untuk belajar kimia, terutama praktikum kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video ya. Kemeng ya. Lambene kopi maker kan nang kene. Geser. Nah. Wih, kamera nang ujung sebelah kono. Gitu. Kamera tulisan di kamera. Bang, tak jotos jasmu ki ndang benjol jasmu. Oke guys. Kita mau bikin es krim guys. Warnanya berubah ya Pak? Warnanya berubah ya? Harusnya tadi bareng Pak. Ini yang berapa? 5. Yang pertama. Yang 5. Yang dulu ya. Panas ya Pak. Iki apa iki? Apinya ini besar ini Pak. Perubahan warna itu berarti dari pakunya itu Pak? Dari pakunya itu berubah warnanya? Ini sampai jam 4 nggak bakalan selesai kan nanti? Lem muter nggak dia rokok. Lem pun gocek industri. Terus berapa ini sih Bimor? Ini masih ada pakunya. Pak, sebelah. Aku udah aneh. Banter toh Sit? Wis banter sih. Awal ade bener-bener banter iki. Mar. Doa makan muka lagi. Tenang, doa makan muka lagi. Enggak balik ke baju pramuka. Ini baju pramuka. Pak, itu kan sekarang enggak, Pak? Nanti lupa lagi diisi dulu baru tanda tangan. Pakai malah siapa? Dulu loh. Air aja sama lapan bekal. Cepet deh. Masuk Pak Guru kan lupa. Oh, ini Mar. Pertama kan ini kan air aja sama lapan bekal kan dia berubah warna jadi ini kan. Pengamatannya berarti apa? Berubah. Piye aja. Engko nek sing campur paku melorot tinggal. Mutah matamu sih. Hilang pula. Iya betul. Amati apa yang terjadi? Video warna bening. Bening? Gila. Itu video apa foto? Video. Pagi. Itu pakai air aki, Cung. Itu air aki yang mana? Semuanya. Itu nanti berapa tuh, Pak? Praktek kali ini berikutnya. Guncang-guncang apa yang amati yang terjadi hingga lautan berwarna jernih. Kita tinggal ngamatin guys. Ini timbangnya. Beda lagi. Pertanyaan, udah itu ada pertanyaannya. Buatlah reaksi reaksi yang terjadi pada alah. Sampai bening guys.
baru buka chatbox. Ya, nggak apa-apa, Sel, nggak apa-apa. Lanjut, Sel. Valorant di YouTube. Nah, gue
udah Pak, itu yang terakhir Pak. Oke, terima kasih Sally. Oke, saya lanjut ke yang tadi ya. Nah, ini jadi yang ini nih, kalian buat proyeksinya berubah menjadi apa, gitu ya. Lalu eh, buat seperti ini juga, yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Lalu juga eh, perubahan warna yang terjadi, atau amati perubahan warna yang terjadi bagaimana. Nah, itu kalau yang pengamatan perubahan yang terjadi, warna yang terjadi, pakai ini aja. Kan kalau di Google tuh suka ada ya gambarnya, kamu ambil aja dari situ, kamu copy. Tapi kalau yang reaksinya, KMN4 tambah asam sulfat, dia bereaksi. Nah, itu menjadi apa? Kalian tulis menjadi apa reaksinya. Gitu. Begitupun dengan si KMN4 tambah FeSO4 dengan katalisatornya asam sulfat misalnya. Itu jadi apa? Yang mana yang tereduksi dan mana yang teroksidasi. Gitu. Ya, versi ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Azara ada nggak Azara? Coba tolong dicek PG-nya siapa tadi? Saya lupa. Aduh. PG-nya siapa PG-nya? PG Matku? Ini dia nih. Sri Amalia. Sri Amalia. Azara ada nggak Sri? Sel, ada Azara nggak Sel? Ada Pak, dia namanya Ara Pak di situ. Oh, Ara. Oh, oke. Jadi hadir semua ya, kecuali tadi yang biasa itu ada Sukma Darmawan. Pak, ini tabelnya kurang satu lagi ya Pak. Reaksinya sama. Sebentar, saya lagi input absen. Coba kita lihat di sini tadi ada Fe, natrium thiosulfat sama asam sulfat encer berlebih. Nah, ini kan asam oksalat. Oh, berarti yang di sini yang kurang sel. Nih. Jadi ini nomor berapa tadi dimasukin? Nomor 4. Oke, berarti sorry. Jadi ini dia asam Fe. Bentar. Jadi ini kita anggap aja ya. Jadi dia ini aja deh. Ini dari sini ya. Oke, ya jadi sini tadi tambahan ini asam oksalat.
Ini ya. Jadi yang di sini ini A. B berlebih. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Sesuai dengan ini, jadi ini A, ini B-nya. Jadi A-nya dia asam fenopat tambah asam sulfat, lalu tambahkan asam sulfat berlebih. Nah, lalu apati perubahan yang terjadi sama di tabel ini. Lalu yang B-nya atau yang kedua dia tambah FeSO4. Jadi reaksi 1 tambah asam FeSO4 ini ya. Oke, yang ketiga dia tambah natrium tiosulfat. Natrium sulfat. Yang keempat dia tambah asam oksalat. Ini tambah asam oksalat. Ya, nanti kalian buat reaksinya seperti apa, lalu perubahan warnanya juga bagaimana, tinggal copy aja dari googling ya, itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan nggak? Sel, yang tadi saya notif itu yang nomor berapa ya, Sel? Link YouTube-nya, Sel? Nomor 4, Pak. Nomor 4 ya, ini ya. Ada pertanyaan tentang oksidasi dan reduksi? Konsep utamanya tadi ya, tinggal lihat yang mana yang menangkap elektron, yang mana yang melepas elektron. Jadi kalau yang melepas elektron dia reduksi, atau dia sebagai oksidator, kalau dia yang menangkap elektron, dia oksidasi, atau dia sebagai reduktor, karena dia mereduksi si CH4, begitupun CH4 sebagai oksidator, karena dia mengoksidasi si Fe, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Ini saya absen, sudah saya input ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kalau saya tutup, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.